message from Big Snoop Deal Double G to all the university students. Yo, syllabus. You gotta do it. You gotta read it. Man, I'm telling you, the more you know, the further you go. Tell them Snoop Dogg sent you. Syllabus. I know all about it. Catch up so we can have a conversation. Don't be late. Let's go. Baik teman-teman, mungkin kita perlu masuk lebih dalam lagi ya untuk melihat apa saja sebetulnya fundamental properties dari inovasi digital. Secara mudah ada dua hal. Yang pertama adalah physical materiality, yaitu artefak yang bisa kita pegang, yang bisa kita sentuh, yang bisa kita bawa. Biasanya berbentuk rigid, jadi melekat pada ruang dan waktu tertentu. Kemudian yang kedua adalah yang disebut sebagai digital materiality. Jadi di sini kita berurusan dengan software yang melekat ke dalam artefak yang tadi kita punya. Dan software ini punya kemampuan untuk memanipulasi representasi digital yang kita punya. Inilah yang menyebabkan inovasi digital itu bersifat terbuka, kemudian bisa diedit, kemudian bisa ditempa, malleable, kemudian ambivalen, dan juga bisa ditransfer. I don't think we've even seen the tip of the iceberg. I think the potential of what the internet is going to do to society, both good and bad, is unimaginable. I think we're actually on the cusp of something exhilarating and terrifying. Teknologi digital itu sendiri, teman-teman sekalian, punya dua karakteristik dasar ya. Yang pertama adalah reprogrammability, jadi dia bisa diprogram ulang. Karena pada dasarnya setiap artefak digital yang kita punya itu berangkat dari yang disebut sebagai von Neumann architecture. Jadi di dalamnya ada input, kemudian ada processing unitnya, CPU dan memori, kemudian keluar menjadi output. Apa yang kita punya semuanya biasanya mengikuti arsitektur von Neumann tadi. Kemudian yang kedua adalah yang disebut sebagai data homogenization. Jadi apapun yang kita lakukan, misalnya kita mengambil foto, kemudian merekam suara, atau misalnya mencatat dalam bentuk dokumen, teks begitu, semua akan direpresentasikan dalam bentuk diskrit ya, dalam bentuk biner 0 dan 1. Sehingga karena bentuknya seragam, homogen tadi, kita bisa mudah untuk mengedit, kemudian mentransfer, kemudian mungkin menggantinya dengan data atau informasi yang baru dan seterusnya. Jadi dua properti dasar dari teknologi digital ini yang mungkin perlu teman-teman perhatikan, karena ini yang kemudian akan mendasari bagaimana ekonomi digital itu bisa berkembang menjadi seperti sekarang. Oh yeah, I'm talking about the actual context and the state of content is going to be so different to anything that we can really envisage at the moment, where the interplay between the user and the provider will be so in simpatico. It's going to crush our ideas of what mediums are all about. Dua properti dasar tadi, maka inovasi digital akan menghasilkan dua unsur penting. Yang pertama adalah yang disebut sebagai konvergensi. Konvergensi itu berarti menuju pada satu titik yang sama. Jadi misalnya dulu kita mengenal banyak sekali alat ya, seperti televisi, kemudian LCD player dan seterusnya, kemudian ada mobile phone, kemudian ada Sony PlayStation dan seterusnya. Tapi dengan adanya konvergensi tadi, kita bisa menikmati sebuah alat yang punya kemampuan itu semua. Kalau kita bicara tentang smart TV, maka dia punya kemampuan untuk tidak hanya menayangkan video atau audio, tetapi juga bisa kita gunakan untuk mengakses internet,
bisa untuk streaming, bisa untuk bermain game dan menikmati berbagai jenis hiburan yang lain. Adanya konvergensi tadi memungkinkan kita untuk mengubah artefak yang sifatnya fisik kemudian dilekatkan dengan sesuatu yang sifatnya digital. Misalnya dulu arloji itu sifatnya mekanik ya, jadi tidak ada unsur digital di dalamnya, tapi dengan kita masukkan chip, kita bisa punya kemampuan untuk tidak hanya arloji itu memberikan informasi tentang waktu, tetapi juga bisa memberikan informasi tentang misalnya detak jantung, kemudian berapa jauh Anda berjalan hari ini, kemudian data-data tentang kondisi kesehatan Anda dan seterusnya. Jadi semua produk yang sifatnya konvensional atau tradisional itu bisa menjadi dalam tanda kutip smart karena kita lekatkan digital materiality di dalam physical material yang kita punya. Contoh lain misalnya kulkas. Kulkas itu adalah teknologi yang sudah cukup lama, kemudian tidak ada sesuatu yang benar-benar baru atau revolusioner. Tapi ketika kita masukkan chip di dalamnya, kemudian dia bisa memberikan informasi, misalnya kapan Anda terakhir memasukkan sayur atau buah atau susu misalnya. Kemudian karena dia terhubung dengan internet, dia akan bisa memberikan informasi bahwa stok susu atau stok sayur atau buah di dalam kulkas sudah habis, sehingga kulkas tadi akan memberikan informasi melalui handphone kita bahwa kita harus segera melakukan pembelian lagi. Ini adalah beberapa contoh bagaimana kita mengubah artefak fisik yang konvensional, yang tradisional bisa menjadi sesuatu yang dalam tanda kutip smart. Konvergensi tadi juga bisa berarti kita menggabungkan industri yang berbeda. Sebagai contoh, kalau kita bicara Skype, apakah kita akan menyebut Skype atau Zoom misalnya? Apakah kita akan menyebut Skype atau Zoom itu adalah sebagai perusahaan teknologi atau perusahaan telekomunikasi misalnya, atau perusahaan media barangkali? Sulit bagi kita untuk benar-benar bisa mendefinisikan sebuah organisasi ini akan masuk ke bidang yang mana. Sama juga misalnya ketika kita menyebut Netflix, apakah Netflix ini masuk ke dalam industri hiburan, atau masuk ke sektor teknologi, atau masuk ke perusahaan asing misalnya, penanaman modal asing? Sulit bagi kita untuk bisa mendefinisikan Netflix ini sebetulnya makhluk seperti apa. Kemudian yang berikutnya adalah yang disebut sebagai generativity. Jadi dengan adanya generativity, kita punya kemampuan untuk mengenerate, menghasilkan sesuatu yang beragam, yang kemungkinannya menjadi tidak terbatas. Yang pertama kita bisa menyebut yang diistilahkan sebagai procrastinated binding. Jadi antara bentuk dan fungsi itu tidak pernah bisa menjadi satu produk yang fix, yang final. Bayangkan misalnya teman-teman beli martabak gitu ya. Martabak itu kan komponennya ada kulit pembungkusnya, kemudian ada telurnya, kemudian ada sayur atau daging yang menjadi isiannya dan seterusnya. Kemudian nanti martabak itu akan digoreng, dipanaskan sampai matang, terus kemudian disajikan. Produknya kelihatan, mana bahan mentahnya, bagaimana prosesnya dilakukan sampai menjadi barang jadi. Tapi yang menarik adalah di sektor digital itu tidak pernah seperti itu. Jadi di sektor digital itu akan selalu ada inovasi, pembaruan, kemudian update dan seterusnya, sehingga kita tidak pernah bisa mendapatkan produk yang benar-benar final. Kemudian kemampuan generativity tadi juga bisa mengakibatkan yang disebut sebagai waves of innovation. Ini sudah pernah disinggung di video sebelumnya ya, bahwa adanya inovasi digital itu akan mendorong inovasi-inovasi lain di bidang atau sektor atau industri yang lain. Sebagai contoh misalnya di sektor jasa konstruksi,
Kalau dulu kita melihat arsitek itu menggambar bangunan itu dengan tangan manual gitu. Sekarang kita bisa melihat mereka menggambarnya secara digital menggunakan komputer. Kemudian masuk teknologi misalnya seperti 3D printing. Mereka bisa menghasilkan maket secara otomatis yang bentuknya sangat presisi, sangat akurat, dan bisa dihasilkan secara otomatis instan dalam waktu yang relatif singkat. Lalu dengan adanya teknologi animasi dan visualisasi, kita juga bisa membuat atau melihat bagaimana arsitek itu menghasilkan gambar tidak hanya 2 dimensi, tapi kita bisa melihatnya kemudian masuk ke dalamnya dalam tanda kutip, lalu memeriksa bagaimana instalasi kabelnya, instalasi airnya, dan seterusnya. Arsitek sekarang punya kemampuan atau kapabilitas untuk mewujudkan itu semua hanya dengan tools atau piranti digital yang mereka punya. Lalu yang kemudian juga perlu mendapat perhatian adalah yang disebut sebagai derivative innovation. Jadi inovasi itu tidak hanya menghasilkan inovasinya itu saja, tetapi juga bisa menghasilkan produk-produk turunan. Sebagai contoh misalnya tadi saya punya smartwatch ya, arloji yang punya kemampuan smart terhubung dengan internet, kemudian ada berbagai sensor di dalamnya dan seterusnya. Kalau diperhatikan teman-teman sekalian, arloji ini nanti akan punya kemampuan untuk menghasilkan data. Kemudian data ini misalnya nanti dikumpulkan dari semua pengguna smartwatch yang sama, akan menghasilkan big data yang bisa dianalisis lebih lanjut. Kemudian seandainya pada saat saya lari misalnya atau bersepeda, terus kemudian saya post di media sosial saya, inovasi digital ini akan menghasilkan turunan dalam bentuk social media conversation, jadi percakapan di media sosial. Misalnya ada teman yang mengomentari, atau mungkin ada orang lain yang menempuh rute yang sama dengan saya, dan seterusnya, saling bisa berinteraksi dan sebagainya. Itu bisa menghasilkan data turunan yang lebih banyak lagi, dan ini bisa kita eksploitasi lebih lanjut.